dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia khususnya, terutama di Jakarta ada Kontras, Kompolnas, ada Komnas HAM dan segala macamnya. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam pertemuan conference pada hari ini tempatnya di sini mungkin sangat-sangat kecil dan mungkin tidak terlalu cukup baik, tetapi semoga pada tahapan apa yang ingin kita capai, ingin kita maksud dan ingin kita tuju, itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu sambutan saya selaku tuan rumah pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya menyerahkan kepada Mbak Adriani untuk memandu jalannya konferensi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Melki, teman-teman SMI. Teman-teman media, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini yang panas sekali. Terima kasih juga untuk SMI untuk sudah bersedia menyelenggarakan. Nah, seperti kita tahu bahwa kasus kritik Gedung Kuning, mungkin teman-teman sudah tahu semua bahwa ini sudah berjalan sampai 1 tahun. Hari ini adalah tanggal 7 Ramadan, itu bertepatan dengan hari ditangkapnya pada 7 Ramadan tahun 2022, pas 1 tahun penangkapan 5 yang sekarang dijadikan terdakwa untuk kasus kritik Gedung Kuning ini. Jadi praktis kelima anak tersebut sudah setahun berada di penjara. Nah, mereka didakwakan atas terjadinya kematian untuk 1 orang dalam peristiwa kritik Gedung Kuning terjadi pada 3 April 2022. Selama setahun ini tentu para orang tua, termasuk juga para terdakwa lewat penasihat hukumnya, sudah melakukan berbagai tindakan hukum. Salah satunya tentu sekarang sudah kasusnya sudah sampai proses kasasi yang nanti akan diceritakan sudah sampai mana. Pada siang ini, pada pagi jelang siang ini, saya sudah bersama dengan 3 orang tua, 3 ibu dari 3 terdakwa, yaitu yang di tengah adalah Ibu Andiani. Beliau adalah ibunda dari Andi Muhammad Hussein Muzairi atau kita panggil biasa dengan Andi. Kemudian Ibu Subadriah. Ibu Subadriah adalah ibunda dari Mas Hanif Akil Amrullah atau Hanif. Kemudian Ibu Siti Wahyuni adalah ibunda dari Muhammad Musyafa Afandi atau Pandi. Nah, yang di sana adalah Mas Yuni Iswantoro. Beliau adalah kuasa hukum Hanif dan Afandi dari Pusat Konsultasi Bantuan Hukum atau PKBH dari UGM. Nah, mungkin hari ini kita akan membahas bagaimana sih udah setahun ini terus ngapain aja. Kebetulan pada awal Maret 2002 ini, 3 ibu ini melakukan perjalanan ke Jakarta untuk advokasi. Jadi selama setahun kita merasa sudah saatnya untuk pergi ke Jakarta karena berkasnya juga udah sampai Jakarta untuk melakukan advokasi. Di Jogja sudah melakukan banyak sekali dan kita belum berhasil menang di tingkat banding. Nah, kemarin kita bertemu beberapa lembaga negara dan juga pihak-pihak lembaga yang non pemerintahan yang membantu. Salah satunya adalah Komnas HAM ya Bu. Pada 2002 lalu, 4 bulan setelah ditangkap, ketiga ibu ini sudah melakukan laporan kepada Komnas HAM. Nah, pada pertengahan Maret lalu, pekan kedua Maret, Komnas HAM sudah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Komnas HAM menemukan adanya dugaan tindak kekerasan dilakukan dalam proses penyidikan ke 5 anak. Mungkin Ibu An bisa menjelaskan lanjutnya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Adri dan teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Adri, jadi kami memang selaku orang tua dan juga dengan didampingi penasihat hukum banyak melakukan pengaduan-pengaduan dan laporan. Karena sebagaimana yang teman-teman media sudah tahu ya, kasus ini adalah salah tangkap, rekayasa seperti itu, di mana anak kami mengalami penyiksaan ya, dan dengan penyiksaan itu akhirnya menjadi basis bagi polisi
menetapkan anak kami sebagai tersangka, tapi sebenarnya anak kami terpaksa membuat pengakuan padahal mereka bukan pelaku yang sebenarnya. Nah, untuk itu kami melakukan banyak pengaduan. Salah satunya yang saya akan jelaskan pada kesempatan ini adalah Komnas HAM dan Kompolnas. Nah, kami sudah melakukan pengaduan itu sejak tanggal 6 Juli 2022, jadi memang sudah hampir 1 tahun. Dan rekomendasi terakhir yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tanggal 7 Februari 2023, rekomendasi itu ditujukan kepada Kapolda dan jajarannya dengan tembusan ke Irwasum, Kompolnas dan lain sebagainya. Nah, di rekomendasi terakhir tanggal 7 Februari itu isinya Komnas HAM menagih dalam tanda petik komitmen dari Wakapolda yang sebenarnya di surat-surat sebelumnya Wakapolda sudah mengatakan sedang memeriksa 4 anggotanya yang terlibat dugaan kekerasan dan penyiksaan terhadap Andi dan teman-teman. Nah, itu ditagih kembali di tanggal 7 Februari itu, kemudian mengingatkan untuk memberikan laporan sampai sejauh mana pemeriksaannya. Yang kedua, Komnas HAM juga meminta agar Polda dan jajarannya itu memberikan sanksi ya, kalau memang penyiksaan itu benar terjadi, agar memberikan sanksi, bukan hanya sanksi etik atau pelanggaran disiplin, tetapi sanksi pidana, karena penyiksaan adalah sebuah bentuk pelanggaran HAM. Nah, seperti itu. Ketika kami ke Komnas HAM pada tanggal 6 Maret 2023 kemarin, Komnas HAM mendorong kami ya, para orang tua dan para PH untuk datang ke Kompolnas. Itulah sebabnya kami ke Kompolnas beberapa hari setelah tanggal 6 itu ya. Jadi kami ke Kompolnas tanggal 8 Maret 2023. Nah, Komnas HAM mendorong kami untuk tanya ke Kompolnas, karena Kompolnas adalah lembaga yang mendapatkan tembusan dari rekomendasi Komnas HAM, dan juga memang itu adalah ranah dari Kompolnas sendiri untuk melakukan pengawalan kasus-kasus pelanggaran etik dari kepolisian seperti itu. Nah, Komnas HAM mendorong kami untuk tanya ke Kompolnas sampai sejauh mana pengawalannya, kemudian karena kalau memang idealnya menurut Komnas HAM seharusnya Kompolnas melakukan gelar perkara ya. Jadi ketika mendapatkan pengaduan atau tembusan dari Komnas HAM, dia melakukan gelar perkara untuk betul-betul memeriksa apakah memang ada dugaan penyiksaan dan lain sebagainya. Nah, baik, kemudian kami tanggal 8 Maret 2023 kami ke Kompolnas begitu ya. Di situ Kompolnas mengatakan minggu depannya, berarti pertengahan Maret 2023 mereka akan ke Jogja gitu ya, akan ketemu dengan Polda dan jajarannya dan akan menanyakan itu. Namun demikian sampai hari ini kami memang belum mengecek ya atau meminta update sampai bagaimana pertemuan antara Kompolnas dengan Polda itu ya, seperti itu. Nah, melalui pertemuan ini saya ingin mengajak teman-teman media untuk ikut mengawal ya, menyuarakan aspirasi kami dan mengawal advokasi itu. Mungkin bisa nanti menanyakan ke Polda, ke Komnas, ke Kompolnas sampai sejauh mana pengawalan kasus ini gitu ya. Nah, ke Kompolnas itu juga kami memberikan beberapa rekomendasi. Pada saat itu kami memang didampingi oleh Kontras ya, karena sejak awal memang kami para ibu-ibu, tiga ibu ini kami mengadu ke Kontras dan kami adalah pelapor di Kontras atau klien seperti itu ya. Nah, kami memberikan masukan kepada Kompolnas bukan hanya untuk mengawal ya, pastinya ada tindakan-tindakan yang lebih konkret, misalnya bagaimana memeriksa bukan hanya 4 anggota polisi yang dalam tanda petik bisa jadi mereka hanyalah polisi yang bekerja di lapangan, tetapi juga bagaimana agar atasan efektif gitu. Atasan efektifnya juga ikut diperiksa ya, diperiksa sejauh mana keterlibatannya dan lain sebagainya. Kalau memang ada dugaan kekerasan itu, jadi bukan atasan efektif, kemudian juga termasuk penyidik pastinya. Kemudian sama seperti Komnas HAM, kemarin kami dan Kontras juga menyuarakan agar Kompolnas mengawal jangan hanya sekali lagi etik ya atau pelanggaran disiplin, mutasi dan lain sebagainya, tetapi juga ada sanksi pidana. Dan juga kami meminta Kompolnas untuk
mengupdate terus-menerus sejauh mana perkembangan. Jadi jangan nunggu kami yang nanya, kami yang datang ke Jakarta gitu ya, atau kami yang berkirim surat. Nah, itu yang kami sampaikan ke Kompolnas. Nah, kami harapkan teman-teman media juga mengawal kami untuk bisa menyuarakan ini dan juga mengupdate kepada lembaga-lembaga yang kami sebutkan tadi ya, sehingga kasus ini betul-betul dianggap serius oleh masyarakat dan khususnya oleh pengambil kebijakan ya. Terima kasih. Itu. Baik, terima kasih Bu Aan. Selain itu, setelah adanya laporan dari Komnas HAM, Kapolda DIY kemarin melakukan sidang etik untuk 2 orang anggotanya yang terjadi pada pekan lalu ya Ibu. Nah, 21 Maret. Kebetulan yang diundang sebagai saksi adalah 5 kelima terdakwa dan juga salah satu orang tua yaitu Ibu Badriah. Mungkin Ibu Badriah bisa ceritakan kapan diundang dan kemudian bagaimana prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim media yang telah berkenan hadir untuk hari ini, pada Mas PH kami dan tim dari kegiatan pada siang hari ini. Saya ingin bercerita tentang kapan saya mengikuti sidang etik, yaitu undangan sidang etik yang dikirim kepada saya, yaitu nomor B 126/2023/Ditreskrimum itu tertanggal 13 Maret 2023 dengan ditandatangani oleh AKBP K. Tripanungko SIK dan MN itu meminta saya dalam hal ini menjadi saksi dalam sidang kode etik untuk 2 polisi yang pada waktu itu diduga telah menganiaya anak saya. Kemudian undangan yang ditujukan kepada saya yaitu pada hari Selasa 21 Maret 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang rapat Ditpamopvid Polda DIY. Namun demikian, dari undangan pukul 10 itu ternyata molor juga. Saya bisa masuk ruangan pukul 14. Kemudian ruang sidang juga pindah di ruang sabara. Pada saat sidang, alhamdulillah kami bisa melakukan dengan baik. Di dalam sidang itu antara lain kami selaku saksi dalam sidang kode etik diminta untuk menjelaskan semua yang terjadi hubungannya yang saya tahu. Pada saat itu saya menjelaskan dari proses penangkapan yang ada di rumah saya. Kebetulan saat itu anak saya ditangkap oleh petugas Interpolda DIY. Nah, pada saat itu karena saya kenal, maka saya tahu betul namanya siapa. Oleh karena itu saya dijadikan saksi dalam sidang kode etik tersebut. Nah, 2 orang yang menjadi yang disidang itu memang menurut kami, menurut apa yang saya ketahui itu memang betul-betul tersangka penganiayaan terhadap anak-anak saya. Ada beberapa bukti yang bisa saya sampaikan pada waktu itu, ya. Ada beberapa, yang pertama dari hasil kami berbincang lewat telepon kepada polisi tersebut bahwa menyatakan anak saya dianiaya dan sebagainya itu. Kemudian pada waktu saya datang ke Polsek Kota Kediri tanggal 18 April, ternyata anak saya masih babak belur akibat penganiayaan itu. Kemudian pada tanggal 11 April 2022 anak saya kan diajak konferensi pers pada saat itu oleh Polda DIY. Kemudian saya masukkan telegram, saya screenshot. Alhamdulillah dari screenshot itu sangat jelas terlihat. Dan itu anak-anak itu banyak yang lebam-lebam, masih banyak terlihat seperti itu. Jadi tanggal
tanggal 10 mereka dipukuli, tanggal 9 mereka ditangkap, sampai dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi dan disuruh mengaku. Hari Seninnya langsung diajak konferensi pers. Otomatis apa yang nampak pada anak-anak itu sangat terlihat jelas bahwa anak-anak itu sangat jelas lebam-lebamnya masih ada. Kemudian tanggal 18 saya masih bisa melihat dengan mata saya kepala sendiri, sangat begitu penyiksaannya luar biasa. Jadi anak saya sudah disiksa dari harus mengaku padahal bukan pelaku. Kemudian sampai di titik nadirnya dia sudah tidak bisa alasan lagi, dan dengan harus mengakui skenario yang dibuat mereka, sampai terkapar, sampai di akhir kata dari polisi yang saya jadikan saksi tadi, "Nip, kalau kamu tidak mengaku maka kamu akan saya serahkan ke 7 polisi tadi." Maka anak saya karena sudah babak belur dihajar dalam semalaman, akhirnya anak saya terpaksa mengaku untuk melindungi nyawanya. Bayangkan, satu orang anak dengan 7 polisi yang menganiaya luar biasa, dengan mendolimi, ya, memaksa anak saya untuk mengaku. Dan itu bukan hal yang menurut saya bukan hal yang ringannya. Anak saya sangat terbebani dengan itu, namun demikian harus mengaku. Kemudian selanjutnya dari penangkapan itu sudah saya jelaskan pada sidang sampai akhirnya penyiksaan dan sebagainya. Kemudian kejanggalan saat interogasi, saat penyidikan, banyak sekali kejanggalan saya temukan di penyidikan. Di antaranya misalnya BAP yang tanpa didampingi pengacara sudah ditandatangani pada hari Minggunya kalau tidak salah. Itu padahal pengacara tunjukkan polisi datang kepada kami hari Kamis atau hari Rabu tanggal 13 April. Kemudian tanggal 16 April itu mereka baru datang ke rumah saya. Namun demikian di BAP-nya untuk dibawa ke persidangan itu tanggal 10 ternyata berkas sudah ditandatangani oleh pengacara. Kan rekayasa yang luar biasa dalam penyidikan itu. Kemudian motor juga pada saat tanggal 3 anak saya pergi, memang tidak menggunakan motornya. Itu anak saya dari awal, dari rumah, saat polisi tetangga saya itu minta, "Nih, pakai motormu ya," gitu. Nah, anak diboncengkan dari rumah dibawa ke Polsek Sewon, itu sambil dibisiki, "Nip mengko ngaku wae, Nip nanti mengaku saja." Padahal kan tidak tahu. Kalau diinterogasi kan hasil pengembangan interogasi, bukan kok harus mengaku seperti itu. Harusnya penyidikan yang wajar, tapi itu bukan kewajaran. Kemudian setelah sampai di Polsek Sewon, anak disuruh mengaku yang mana. Ternyata anak kan tidak melakukan apa yang dikehendaki sesuai dengan cerita yang mereka buat. Anak mengaku apa yang sudah dilakukan. "Saya sebagai pelaku perang sarung di Gedong Kuning." Begitu mengaku seperti itu langsung dikaplok aja, main kaplok. Perang sarung di Ndruwo, tetapi polisi tidak mengiyakan. Semua apa yang dijelaskan anak, sejujurnya apa yang dilakukan pada tanggal 3 itu semuanya akan ditentang oleh polisi dan langsung mendapat bogem mentah dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Bayangkan, luar biasa penyiksaan dan rekayasa yang dibuat. Kemudian selanjutnya dari penyidikan itu ada 3 pasal yang dituduhkan kepada anak kami, itu pasal 351, 353 dan pasal 170. Saya melihat dari BAP yang kami terima itu ternyata dari alinea pasal demi pasal itu sama persis. Padahal sebetulnya masa 3 pasal sama persis kata-katanya? Kan tidak mungkin juga. Artinya
di sini ada pembohongan publik. Sementara kita sebagai orang umum tidak tahu bahwa berkas yang setebal itu ternyata di dalamnya penuh kebohongan. Penuh kebohongan yang sudah direkayasa, sehingga alur ceritanya itu seperti yang sudah dibuat sudah lama begitu. Tidak mungkin juga dalam semalaman bisa membuat berkas acara yang seperti itu dengan narasi yang sampai segitunya bahwa anak dari sini dan sangat jelas. Karena apa? Karena anak diinterogasi pun belum mengaku. Bahkan Fandi itu mengaku pada hari Kamis setelah penangkapan. Artinya di sini memang publik sudah dibohongi yang luar biasa. Kemudian selanjutnya orang tua dalam penyidikan juga dilarang untuk ketemu anak. Bahkan dari kami sempat ganti pengacara. Sebetulnya kan awalnya kami menggunakan pengacara tunjukkan polisi. Namun demikian ada sesuatu hal maka kami pindah ke PKP UGM. Namun demikian dari bapak-bapak pengacara datang ke Polsek Kota Gede. Waktu itu Hanif di sel di sana. 2 kali datang ke sana, tetapi ternyata kantor ZONG. Apakah betul sebuah instansi besar yang melayani masyarakat kok kantornya ZONG? Artinya apa? Mereka mungkin ada sesuatu hal, tahu betul kedatangan pengacara, maka mengosongkan kantornya seperti itu. Kemudian kami memang dihalangi untuk tidak bertemu anak saya. Bahkan anak saya pada kurang lebih lebaran waktu itu anak sudah punya kemauan untuk mengubah BAP. Mas Andi mengubah BAP, kemudian akan diiringi Hanif dan Tian waktu itu. Kemudian dari penyidikan, dari pihak penyidik itu langsung Hanif dipindah ke Polsek Ngampilan tanpa memberitahu saya. Saya tahu di situ. Saya ada beritahu kalau saya sebenarnya mau menjenguk Hanif waktu di Polsek Kota Gede. Namun demikian ibu, putra ibu sedang kami titipkan di Polsek Ngampilan. Betapa entengnya mereka tentang hal ini, karena apa? Anak yang saya titipkan di situ, anak yang dibawa di situ dalam perlindungan hukum di situ, artinya sedang dalam proses hukum di Kota Gede, ternyata dengan seenaknya memindahkan Hanif tanpa persetujuan saya atau tanpa memberitahu sama sekali saya. Dan pada saat itu Hanif zonk karena pengacara waktu itu mau minta tanda tangan Hanif yang berubah dari pengacara tunjukkan polisi ke PKPH itu belum mendapatkan tanda tangan Hanif, sehingga pada saat Hanif dipindah ke Polsek Ngampilan itu Hanif tanpa didampingi pengacara. Oleh karena itu sebenarnya mereka untuk merekayasa kasus ini sehingga mereka itu bisa berjalan mulus. Walaupun demikian kami alhamdulillah bisa diberikan kemampuan untuk melihat semua itu, bahwa itu kezaliman yang harus kita ungkap, dan nanti mohon teman-teman media untuk bisa mengawal kami seperti yang sudah disampaikan oleh Bu An tadi. Kemudian selanjutnya kami dalam sidang itu juga matur tentang kejanggalan-kejanggalan saat di persidangan. Yang menarik di sini barang bukti yang dibawa polisi itu diambilkan dari teman Hanif yang waktu malam minggu itu diambilkan dari rumah Agus Antono, kemudian dibawa dalam konferensi pers. Artinya gear yang dibawa sebagai barang bukti itu tidak diuji forensik, kemudian dibawa begitu saja saat konferensi pers. Kemudian talinya itu sebetulnya terpisah. Itu yang dimiliki juga punya Agus, dan saat konferensi pers dijadikan satu tali kuning yang kalau panjenengan melihat konferensi pers barangkali masih ada file-file yang bisa dilihat, talinya masih mulus, tidak ada kerutan atau bekas guliran. Kalau misalnya ada tali diputar-putar, kan mestinya talinya juga menggulung begini ya, tapi itu masih, coba panjenengan bisa melihat lagi waktu file-file yang masih dulu ada. Kemudian kesaksian yang dihadirkan oleh teman-teman
Hanif itu banyak yang mengubah BAP. Dari awalnya anak-anak di BAP di Polsek Kota Gede, namun demikian banyak yang mengubah BAP karena itu BAP-nya menurut polisi, kemudian anak-anak saat sidang mencabut apa yang sebetulnya terjadi, karena aku juga menjelaskan bahwa akhirnya bukan miliknya bukan dari sana. Kemudian yang selanjutnya yang sangat kelihatan CCTV yang dihadirkan oleh mereka itu pada awalnya dari 60 CCTV yang dipunyai oleh polisi ternyata hanya bisa dihadirkan 4 atau 5. Itu saja dalam keadaan buram blur, sehingga pada saat di persidangan waktu itu Yana Priando itu ditanyai oleh pihak kami, mohon maaf nanti yang nama disamarkan polisi yang menjadi yang dihadirkan itu sebagai saksi verbalisan itu ditanyai apakah bisa melihat dengan jelas. Ternyata jawabannya, mbok, mata saya sampai jembret tidak bisa melihat itu siapa karena memang blur. Saya menekankan ini karena CCTV-nya blur itu saja. Jadi baik polisi yang pada saat itu untuk menangkap itu tidak bisa menjelaskan. Artinya terus dikejar oleh pihak kami. Ternyata kok jadi anak ini yang disangkakan itu karena kerja tim kami. Artinya memang bukan karena menangkap dengan menggunakan barang bukti yang sudah bisa dicari dengan betul, tapi itu banyak rekayasa yang diambil dari para polisi tersebut. Itu demikian yang bisa saya sampaikan. Dari beberapa uraian tadi sudah saya sampaikan juga di beberapa tempat kemarin di seminar nasional di UIN juga, kemudian kami sampaikan juga kemarin di sidang kode etik karena memang saya harus bercerita seperti itu. Barangkali apa yang saya sampaikan ada kurangnya nanti bisa jabri saya atau teman-teman orang tua bergerak. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pernyataan Ibu Badriah tadi, sebenarnya dalam pemeriksaan penyidikan itu satu anak itu dipukuli oleh sekitar 5-8 orang di ruang terpisah. Jadi ada 5 anak dipisah dalam 5 ruang, dipukuli oleh 5-8 orang. Jadi bahwa saat ini pemeriksaan baru untuk 2 orang sampai 4 polisi, itu sebenarnya mestinya ada nama-nama lain yang harus kemudian dikeluarkan pada waktunya. Kemudian setelah itu saya mau cerita bahwa awal Maret lalu ketiga ibu ini juga berkesempatan untuk ke Jakarta untuk menemui melakukan pengaduan audiensi dengan beberapa lembaga negara, tadi Kompolnas dan oleh Ibu Aan. Kemudian juga menemui lembaga, ada Amnesty International Indonesia, nanti akan diceritakan oleh Ibu, juga berkesempatan untuk melakukan aksi di depan Istana Negara Jakarta, Istana Merdeka, dalam aksi Kamisan. Lalu juga bertemu dengan tokoh-tokoh penting. Nah, itu saya minta Bu Siti Wahyuni untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua media yang telah menghadiri konferensi pers hari ini. Di sini kami akan menceritakan bahwa kami selaku orang tua sambil menunggu proses kasasi, kami dengan tim advokasi kami pada tanggal 6 Maret kami beraudiensi lagi ke Komnas HAM, dilanjutkan ke Kompolnas, dan kami juga audiensi di Amnesty International, dan Amnesty International sudah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat terbuka untuk Bapak Kapolri
dan Amnesty Internasional juga mau membantu kami untuk pelaporan ke tingkat PBB. Selain itu kami juga bertemu dengan tokoh nasional seperti Bapak Novel Baswedan dan bertemu dengan Ibu Sumarsih di aksi Kamisan. Selain itu kami juga berkonsolidasi dengan YLBHI dan LBH Jakarta dan bertemu dengan LBH Pers menyampaikan apa yang telah kami rasakan, kejanggalan-kejanggalan dan penyiksaan anak kami. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata saya yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam proses perjalanan ibu-ibu untuk audiensi dan advokasi selama di Jakarta kemarin, ibu-ibu dibantu oleh tim dari Kontras yang di Jakarta. Selain itu, kita kan perlu tahu nih, setelah proses advokasi dan litigasi ini, kemudian udah sampai di mana sih proses litigasi untuk proses hukumnya. Nah, di sini kita minta Mas Yuni untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Terima kasih teman-teman media yang berkenan hadir pada siang hari ini di tempat ini untuk konferensi pers. Tadi ibu-ibu sudah banyak menyampaikan tentang upaya-upaya non litigasi yang tentunya itu berkesinambungan dengan upaya litigasi yang dilakukan oleh Pusat Studi dan Bantuan Hukum PKB UGM, dalam hal ini mendampingi terdakwa Hanif Akhil Amirullah dan Muhammad Mustafa Afandi. Dan saat ini sejak 5 Januari terhadap putusan banding yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, kita menyatakan kasasi, dan prosesnya setelah kita menyerahkan memori kasasi dan kontra memori kasasi untuk kemudian dikirim di Mahkamah Agung untuk diperiksa saat ini. Nah, perkembangannya saat ini sedang proses di Mahkamah Agung, tapi harapan kami berkaitan dengan proses kasasi yang ada ini. Kasasi ini kan sebenarnya dalam hukum yuris ya, penerapan hukumnya yang diperiksa, tapi lebih jauh dari itu materialnya tadi sudah disampaikan Bu Badriah, karena fakta-fakta yang di persidangan itu kemudian terhadap putusan yang ada saat ini itu banyak terjadi kejanggalan berkaitan dengan siapa pelaku tindak pidana ini, kemudian terhadap barang buktinya dan sebagainya, termasuk keberadaan atau pada waktu itu yang didakwakan perbuatan ini seorang ada di mana dan sebagainya, itu cukup rancu dan tidak kemudian menunjuk kepada 5 terdakwa ini adalah pelakunya. Dan kami meyakini itu, penasihat hukum meyakini itu, kemudian dihadirkan di dalam setiap dokumen-dokumen pembelaan yang dihadirkan di persidangan. Nah, proses Mbak Adi tadi menanyakan, prosesnya saat ini ada di masih di Mahkamah Agung, pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Terus kemudian kegiatan PKB berkaitan dengan pendampingan sidang etik kepolisiannya yang kemarin memeriksa terduga terlapor itu 2 orang, terduga terlapor. Kendatipun kami sepakat dengan Mbak Adi tadi yang menyatakan ini tidak hanya 2 orang ya, karena di persidangan sendiri saksi yang dari kepolisian yang melakukan penangkapan itu sudah ditunjuk oleh salah satu dari 2 itu, ditunjuk oleh Hanif pada waktu itu adalah pelaku. Sampai Hanif pada waktu itu meyakini betul bahwa salah satu yang melakukan penyiksaan itu adalah orang yang dihadirkan di muka persidangan sebagai orang yang menangkap pada waktu itu kan, gitu. Itu sudah diyakini. Artinya kalau hanya kita menunggu perkembangannya, menunggu Polda untuk juga
menindaklanjuti itu tidak hanya cukup kepada 2 orang yang menjadi terduga terlapor saat ini, tapi masih ada banyak lagi karena 1 orang tadi bisa berapa tadi Bu? 5 sampai 8 orang, artinya kan kalau hanya 2 ini kan masih banyak lagi oknum-oknum yang harus diseret juga ke dalam bidang etik, dan tidak hanya itu nanti ke ranah pidana kalau itu berkaitan dengan penganiayaan, karena itu adalah tindak pidana juga kan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari penasihat hukum. Kita minta dukungan dari teman-teman media ya untuk mengawal perkembangan kasus ini, setiap perkembangan kasus ini. Dan mungkin dari PH cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Yuni. Sekarang kita beri waktu buat teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan mungkin berdiri dan sebutkan dari media mana. Ada yang mau tanya? Monggo Mas. Rosima dari RRI. Ya. Gak usah berdiri ya Pak, kelihatan. Kan ini sudah ada ya walaupun titik ya Pak, titik terang lah, dikit lah yang gini, enggak, walaupun bukan sinar terang Pak, titik terang ini ada rekomendasi dari Komnas HAM. Kalau misalkan nanti sidang propam itu nanti membuahkan hasil yang istilahnya mungkin menguntungkan bagi keluarga terpidana kan gitu. Saya ingin tanya ke penasihat hukum ya, novum baru ini akan diapakan gitu. Kemudian yang kedua, kemarin minta tolong ke pimpinan pusat Muhammadiyah untuk eksaminasi itu nanti seperti apa sih Mas sekarang, sudah seperti apa eksaminasinya terhadap kasus tersebut. Terus yang ketiga, nah ini kalau terkait dengan apa namanya kasus ini kan kayak gitu, yang dimaksud mohon maaf ya Mas ya, perwira aktif itu yang seperti apa Mas? Karena dalam ini kan kalau saya lihat kasusnya waktu itu langsung sebenarnya rantai komandonya langsung dipegang di Reskrim Umum. Nah, padahal Pak Kombes Pol Ari sekarang udah di Polres Jakarta Barat kalau nggak salah. Selatan ya, Polres Jakarta Selatan. Kita aja Mas. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan fakta baru ya yang nantinya akan dari putusan-putusan etik ya. Barang tentu kalau sekarang kan masih proses kasasi ya, artinya kan tidak mungkin lagi kita menyerahkan apapun, walaupun kita sudah mengantongi banyak novum yang dalam tanda kutip, beberapa yang masih kita simpan, dan kita itu berkaitan dengan strategi pembelaan juga, dan kita akan nanti kita kumulasikan kalau seandainya kita harus tetap sampai kepada titik upaya hukum peninjauan kembali, itu akan kita kemas di dalam memori peninjauan kembali beserta novum yang ada dan kita kantongin saat ini. Terus tadi yang kedua tadi eksaminasi Muhammadiyah. Eksaminasi ini kan sebenarnya kita selaku penasihat hukum kan tidak boleh terlibat langsung ya terhadap proses eksaminasi yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah, dan yang kita tahu atau nanti ditambahkan kepada teman-teman ibu-ibu ini yang mungkin lebih update terhadap itu kayaknya sudah akan dikirim langsung kepada proses yang mengkait kepada proses kasasi saat ini, yaitu dikirim langsung hasilnya kepada MA. Tapi yang sejauh saya tahu seperti itu. Mungkin gitu. Terus tadi yang terakhir apa tadi pertanyaan? Ya kita juga sebenarnya mempertanyakan juga ya, tapi kan yang sudah terduga terlapor yang disebut langsung oleh para terdakwa ini kan yang tahu kenal orangnya kan hanya 2 orang ini saja, 2 orang ini saja, dan 3 sebenarnya yang sudah saya ketahui di ruang sidang itu. Ya kita berharap berangkat dari situ rantai komandonya juga akan bergerak ke atas. Kalaupun itu memang terbukti ya, nanti tidak cukup hanya yang dalam tanda kutip yang bawah saja kemudian dikorbankan, yang atas melenggang kan begitu.
Kita tidak ingin seperti itu juga. Ya upayanya ya kita tetap mengawal ini, mengawal sidang etik ini yang sedang berlangsung, prosesnya seperti apa, kita lihat hasilnya, nanti akan kita kawal. Kalaupun itu masih hanya ini kita lihat hanya dikorbankan saja, kan kita juga nanti bergerak untuk bisa sampai ke akar-akarnya, barangkali begitu Mas yang bisa saya sampaikan. Iya, mungkin ada tambahan bahwa minggu lalu memang undangan itu diberikan untuk kelima terdakwa dan 1 ibu. Jadi 5 terdakwa itu belum jadi sidang untuk memberikan keterangan sebagai saksi, dan kita belum tahu kapan gitu. Ada pertanyaan lainnya? Iya, saya Vigo dari Badan Pers dan Pemberitaan Mahasiswa Balero UGM. Kami ingin tanya 2 poin mungkin ya, Mas. Yang pertama mungkin terkait dengan bentuk intimidasi yang terjadi sebelumnya di PBHI itu. Masihkah ada mungkin bentuk intimidasi tertentu yang hadir secara digital maupun non digital? Itu satu. Kedua juga untuk sebenarnya kita tahu juga Ombudsman sudah memberikan LAHP itu 2 Februari kemarin ya, dan dari Balero juga sudah coba Polda juga untuk menanyakan perihal itu. Dan sebenarnya yang membuat adanya proses sidang etik ini itu dari LAHP-nya Ombudsman kah, atau dari desakannya Komnas HAM, atau bagaimana sebenarnya merespon? Karena sejauh ini belum ada terangnya sebenarnya Wakapolda sudah mengakui atau belum terkait dengan kekerasan itu, hanya memproses di sidang itu. Itu mungkin yang ingin kami ketahui lebih jauh dulu. Terima kasih. Oke, saya mungkin menjelaskan sedikit bahwa untuk hasil persidangan dan kode etik itu nanti teman-teman dimohon untuk langsung kontak dengan Kapolda ya, untuk biar lebih terang, karena itu sebenarnya adalah sidang tertutup yang kita hanya bisa menjelaskan yang dari sisi kita gitu. Mungkin yang akan jelaskan pertama itu sebenarnya ada sidang itu dari Komnas apa dari hasil ORI gitu, mungkin Bu Adi. Baik, kalau saya pribadi dan saya rasa tidak terlalu berbeda dengan ibu-ibu yang lainnya. Saya rasa itu semua sinergis ya Mas. Jadi tekanan itu saya rasa nggak cuma satu gitu ya. Jadi karena juga sejak tahun lalu kan Komnas HAM terus-menerus meminta agar Kapolda dan jajarannya memberikan laporan gitu ya. Ini ada pengaduan penyiksaan dilaporkan oleh ibu-ibu, ini kayak gimana, tolong diperiksa gitu. Karena itu sudah terus-menerus, sudah beberapa kali surat. Kemudian ORI berbarengan dengan itu kami juga melapor ke ORI, dan ORI juga melakukan hal yang sama, melakukan pemeriksaan, kemudian menanyakan ke Polda dan jajarannya. Jadi saya rasa itu sinergis ya, bukan hanya satu tekanan. Dan memang waktunya hampir bersamaan. Jadi 1 atau 2 April itu kan LAHP ya, laporan akhir hasil pemeriksaan ORI. Kemudian tanggal 7 Februarinya berarti hanya 1 minggu Komnas juga memberikan rekomendasi akhir itu gitu ya, rekomendasi terakhir gitu. Jadi saya rasa itu sinergis ya, kalau bisa saya jawab begitu. Kemudian intimidasi ya, kalau saya pribadi ya, sekali lagi tidak merasakan, tidak mendapatkan intimidasi dalam tanda petik ya, atau mungkin saya yang tidak peka, tapi ya tidak adalah intimidasi yang serius. Biasa-biasa saja ketika kita konferensi pers itu ya mungkin aja ada mereka yang hadir, tapi menurut saya tidak masalah kan, ini acara terbuka untuk publik, siapa saja boleh mendengar dan boleh mengakses ya. Terima kasih. Ya, mungkin tambahan ya, tadi intimidasi yang terjadi di PBHI ya. Ya. Karena itu seperti yang Bu Aan sampaikan, mungkin kita tidak merasakan ya, mungkin ada, iya ada, dan bisa jadi tidak kan gitu, tergantung kita yang merasakan. Kalau kita sampai dengan saat ini ya, kalau merasa pun kita tidak kan, gitu. Itu aja Mas. Mungkin sedikit tambahan secara umum bahwa human rights defenders, para pejuang HAM itu memang selalu berteman dengan intel kok di mana-mana. Ya offline, ya online, bahwa tiap-tiap kerja kemanusiaan itu nggak cuma soal urusan HAM, juga misalnya ngomong teman-teman tahu pejuang lingkungan, urusan tambang, urusan mata air gitu, pasti udah biasa lah. Kalau kita nggak takut dengan itu, kami akan terus berjuang.
kita fokus untuk pembebasan anak-anak, 5 anak, dan tidak akan ngurusin urusan itu. Pertanyaan selanjutnya? Ya, terima kasih. Ini dari Warta Jogja, Mawan, terkait 5 korban yang ditangkap dan disiksa. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Saya kepingin mengetahui penyampaian dari Ibu tadi, siksa itu kan dalam bentuk fisik itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Ya. Ya. Akibat mungkin akibat yang dulu diamati itu seperti apa? Mungkin satu-satu bisa cerita. Ya, nggak apa-apa. Satu-satu biar dapat. Terima kasih. Mengenai penyiksaan dari kepolisian yang saya alami, saya bertemu dengan saya di 11 hari. Anak saya dengan rasa tertekan menunjukkan ibu jari kakinya memar biru. Saya tanya, itu kenapa, Dek? Ini Bu, karena saya bukan pelaku di Gedong Kuning. Saya tidak mengiyakan apa yang dimau polisi. Saya 4 hari kaki saya diinjak pakai kaki kursi, sehingga saya sudah tidak kuat lagi, sehingga saya menandatangani BAP. Bahkan anak saya lehernya sampai memar, di belakang telinga itu juga memar. Bahkan anak saya memakai behel. Behelnya saya waktu bertemu sudah tidak memakai behel. Ya. Karena anak saya memakai waktu dirilis pakai masker, jadi tidak kelihatan behelnya. Tapi waktu saya tanya, Bu, saya itu disiksa begitu. Saya menggunakan PH dari tunjukkan polisi saya sampai 23 Mei karena saya untuk bisa menggali anak saya diapakan saja dengan kepolisian. Bahkan anak saya bertemu di tanggal 9 sehabis lebaran. Anak saya di sini masih memar biru dan di dalamnya masih pecah. Itu ada screenshot waktu VC sama temennya yang di luar karena saya pas besok begitu. Begitu bisa ditambahi dengan Bu Badriah. Terima kasih atas waktunya. Untuk penyiksaan terhadap anak saya, Hanif Akil Amrullah, yaitu anak saya itu ditendang pelipisnya sini sampai pecah berdarah. Kemudian mata yang sebelah kanan, mata yang putih ini pada saat saya melihat tanggal 18 masih berwarna merah darah. Sudah 9 hari masih seperti itu. Kemudian gusinya yang sebelah sini pecah, sini pecah. Kemudian yang lengan kanan kiri ada sabetan 3 atau 4 setiap lengannya di sini. Ini begitu saya datang, "Mah, aku bukan pelaku, Mah. Ini aku diajar oleh ini, Mah. Sampai seperti ini, Mah, pakai alat kelamin sapi yang dikeringkan. Di sini disabet. Masih tanggal 18, sudah tanggal 18. Kalau itu koreng biasa atau luka biasa mestinya dalam 9 hari sudah kering atau mungkin tidak berbekas. Kemudian punggungnya juga sini, Mah, ini, Mah. Saya disuruh melihat betapa zalimnya para penganiaya itu untuk menghakimi anak saya. Kemudian adik melihat Fandi juga sudah terkapar masih dianiaya polisi juga. Pada saat di lorong dihajar sampai habis-habisan. Mata anak itu dilakban kemudian ditonjok. Seperti kalau mungkin di film G30 SPK itu nyata adanya. Itu penyiksaan yang mereka lakukan. Kemudian anak ada yang ditodong pilih kanan atau kiri, ditodong dengan pistol mau dibolongi kakinya.
ditarik dari tangga. Si Fandi dilakban matanya, suruh turun, kan tidak bisa melihat jalannya. Kemudian meraba-raba jalan, langsung ditarik dari tangga untuk dibawa ke bawah sambil disiksa. Ya Allah, astagfirullahaladzim, mereka bukan kemanusiaan. Jadi perilaku yang untuk mencari pengakuan itu sampai mereka gunakan hal-hal yang di luar nalar yang sangat bertentangan dengan HAM. Selain itu penyiksaan fisik sudah bisa selesai sampai di situ, artinya mungkin 1 bulan sudah sembuh, tetapi penyiksaan batin kami sampai hari ini, bahkan anak-anak pada saat puasa mereka masih di sana di rutan. Kami tidak bisa menengok, tidak bisa melihat, bahkan dengan bukan hal yang dilakukannya harus mendekam di sana. Penyiksaan lain, kami dikucilkan oleh para tetangga kami. Pada saat kejadian, orang-orang seperti melihat kami dengan sinis dan sebagainya. Ibu, anakmu itu pembunuh dan sebagainya, padahal itu sama sekali tidak. Dengan perbuatan rekayasa, memfitnah yang seperti itu, sehingga anak saya masuk ke penjara dan dengan jeratan 6 tahun. Bayangkan, untuk Rian 10 tahun, 4 anak kami 6 tahun. Kemudian ini dari screenshot dari tadi yang saya masukin, ini dari hasil telegram yang ini tangan Rian sampai seperti ini, kaki-kaki ada beberapa halaman tapi sebetulnya bisa saya print, tapi tadi tergesa-gesa nih. Ini tangan Rian sampai seperti ini. Bayangkan, anak dari rumah utuh, mulus, setelah seminggu kemudian, 9 hari kemudian, anak seperti ini masih lebam-lebam. Kemudian kakinya juga, Fandi datang ke waktu konferensi pers itu tanggal 11, juga jalan itu pincang karena memang penyiksaan yang mereka lakukan luar biasa. Saya tidak tahu apakah memang dalam menangkap seseorang seperti itu, saya tidak tahu. Namun alhamdulillah Allah menunjukkan jalan kepada kami untuk berjuang. Kami orang tua selalu bergerak ditemani para pihak kami, para orang-orang yang peduli pada kami. Alhamdulillah sampai saat ini kami masih bisa bernafas, walaupun kami pahit, tetapi harus tetap melanjutkan perjalanan hidup kami dan berjuang untuk demi keadilan. Mudah-mudahan teman-teman media bisa mengawal kami sampai nanti anak kami bisa bebas, dan mudah-mudahan secepatnya. Terima kasih. Iya, ada tambahan lagi Mas. Putranya doaan ini, Andi, setelah dianiaya disuruh joget dengan untuk menghibur mereka. Padahal mereka kan harusnya menghibur anak-anak yang dianiaya, tapi anak-anak disuruh joget untuk menghibur para polisi itu. Betapa kejamnya mereka setelah menganiaya anak. Sepertinya nyawa anak-anak kami itu hanya untuk dipermainkan. Bagi dia, dan dia tidak merasa bersalah, dan itu akan dilakukan terus seandainya kami tidak berontak. Oleh karena itu mohon kami dikawal, mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak ada yang seperti Hanif dan kawan-kawan. Mudah-mudahan ini perang jihad membela kebenaran dan keadilan yang harus ditegakkan. Indonesia negara hukum, dan ini malah justru aparat penegak hukum sendiri yang harusnya mengayomi, harusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi malah justru mencerca pada hukum sendiri, dan itu harus kami tentang. Paling tidak kami berjuang untuk penegakan hukum dan anak-anak kami bisa terbebaskan dari rekayasa hukum yang mereka lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ibu. Ini yang ditunjukkan adalah screenshot dari peristiwa konferensi pers yang
dilakukan oleh Polda DIY pada tanggal 11 April 2022, yaitu 2 hari setelah penangkapan. Nah, apakah ada pertanyaan lainnya teman-teman? Saya rasa udah ya. Nah, nanti boleh langsung wawancara dengan ibu-ibu dan juga Mas Yuni. Demikian acara konferensi pers kita hari ini. Teman-teman nanti diminta untuk mengisi absensi biar nanti kami kirimkan press release siaran persnya nanti ke email atau WhatsApp masing-masing. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa membantu untuk proses ini agar makin banyak yang paham bahwa ini adalah kejadian salah tangkap dan peradilan sesat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mas Yuni.